Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati. Seperti biasa berjumpa kembali dengan yang ganteng Gunawan Sejati di belakang rumah ini. Di samping saya ini ada jagung. Ya, hasil penelitian saya menggunakan media tanam daripada sekam bakar dan pembakaran daripada sampah, arang sampah ya teman-teman. Tapi bukan masalah jagung yang akan saya bahas, melainkan tentang jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat sejati kita. Beliau adalah Bapak Dindin ya. Bapak Dindin di Garut. Kumaha damang Wadindin? Saya selalu menyebutnya Wadindin. Beliau menanyakan, katanya, Kang Gun, bagaimana kabar anak-anak si Pedrosa? Apakah sudah mau makan rumput? Kira-kira begitu pertanyaannya. Saya jawab, sudah. Sekarang akan saya ajarkan bagaimana anak-anak kelinci mulai belajar makan rumput. Maksudnya supaya anak-anak kelinci itu Dia kabur. Mana? Sana satu. ngacelem. Turun. Oh iya. Langsung teman-teman. Jadi maksudnya supaya anak kelinci itu ketika dia pertama kali mengenal rumput, entah itu daunnya, entah itu batangnya, bisa langsung oke, arti kata langsung memakan, mudah mencernanya ya. Jadi pencernaannya tidak terganggu, kurang lebih seperti itu. Jadi khusus untuk anak kelinci teman-teman, untuk melatihnya, pertama pilihlah daun yang lembut ya. Daun yang lembut itu bisa jadi tidak berbulu lah ya. Kemudian tidak kasar, tidak kaku, tidak keras. Contohnya apa? Daun kangkung. Daun kangkung kan lembut, ya kan? Atau sejenisnya lah, daun sawi gitu, sosin atau pekcoy ya. Bisa itu diberikan. Nah, kalau saya di sini saya coba kasih, atau biasa saya kasih daun kangkung juga. Cuman karena masih kecil-kecil teman-teman kangkungnya, jadi saya pilih daun bayam aja, nggak apa-apa. Dan daun galinggang. Ini sudah saya siapkan ini. Sengaja saya mengarit tadi untuk mempersiapkan tutorial ini, konten ini. Kabur lagi. Bedagong ceteng aja tuh. Nih. Daun bayam. Ini bayam liar ya. Kemudian galinggang. Ini teman-teman galinggangnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nantilah. Dan di video saya yang lain kan sudah ada. Jadi ini saya sudah siapkan anaknya. Ini anak si Pedrosa. Jadi kita masukkan saja ke dalam kandang. Biar dia nyusu dulu. Nah ini teman-teman, barangkali ada yang belum mengenal bentuk daripada kandang besi ini. Ini adalah hasil karya anak bangsa teman-teman. Merupakan teknologi terbaru, modifikasi daripada barang-barang bekas. Ya, Anda bisa lihat ini kira-kira bekas apa? Nih. Ya. Coba Anda perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang agak lama. Kira-kira bekas apa? Kalau Anda menjawab ini bekas rak piring, berarti Anda sering ke dapur. Oke? Iya, bekas rak piring ini. Ini kan. Nah, jadi kita modif supaya bisa dipergunakan untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk memandikan kelinci atau untuk memisahkan daripada keluarga ini dari kandang yang besar seperti itu. Jadi langsung saja teman-teman kita latih. Caranya ya dimasukin aja ininya, bayamnya, sama pilih daunnya dulu lah, sama daun galinggang ini. Usahakan dengan ibunya ya, dengan induknya. Induknya itu kan si Pedrosa. Jadi nanti anaknya itu akan niru pekerjaan ibunya, biasanya kan seperti itu.
Ya, teman-teman bisa dilihat itu salah satu daripada anak si Pedrosa sudah mulai makan ya. Sementara yang dua itu masih bengong aja itu. Karena memang baru belajar sih. Belum ngerti apa itu rumput, apa itu daun. Belum ngerti bener dia. Masih dominan nyusu. Malah nyusu. Malah nyusu, bukannya makan rumput. Tuh. Malah nyusu, teman-teman. Ya, seperti itu caranya teman-teman, diarahkan ya. Diarahkan seperti itu. Nah, Anda bisa lihat itu. Yang dua sudah mulai memakan daripada apa itu? Bayam ya. Coba nih. Ya, bisa dilihat teman-teman, jelas ya. Tuh, anak-anak si Pedrosa sudah mulai makan itu. Ya, aslinya sudah sekitar 2 hari ini belajar makan, tapi belum full. Ya, kadang-kadang campur nyusu sih. Tuh, yang satu malah itu aja tuh, asik nyusu tuh yang satu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat tuh yang hitam itu. Ini belum dikasih nama. Nah, sementara ini si Pedrosa ibunya ya lagi nyantai aja makan. Sekarang itu yang putih itu sedang makan daun galinggang ya, teman-teman. Daun galinggang. Kalau orang Sunda menyebutnya daun galinggang. Itu paling disukai oleh kelinci ya, daun galinggang. Kurang tahu kalau nama lain ya di daerah lain. Silahkan buat Anda yang barangkali kenal nama lain daripada galinggang. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan ini teman-teman. Saya tadi ngarit galinggang banyak nih, yang ada bunganya ya nanti seperti ini. Ini belum, nah ini ada bunganya. Oke, bisa dilihat nih teman-teman. Nah ini, coba perhatikan, fokus nggak ini? Fokus ya. Kurang fokus ya. Nah ini fokus nih. Ya teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah bunga daripada rumput galinggang ya. Seperti ini, bunganya kuning, daunnya normal aja seperti pada umumnya rumput, daunnya seperti ini. Dan ini daunnya sangat lembut, tidak berbulu ya, jadi sangat aman buat kelinci anakan gitu. Ini kalau saya seperti ini ya, selain daun kangkung, daun bayam, juga ini daun galinggang. 3 jenis rumput itu teman-teman, daunnya ya. 3 jenis daun daripada rumput itu tadi yang biasa saya berikan untuk anak kelinci yang baru belajar makan ya. Buat Anda yang kenal dengan rumput ini dengan bahasa lain, misalnya di Jawa, Jawa Barat apa, Jawa Tengah, Jawa Timur, di daerah Bali, Kalimantan, mungkin juga di Sumatera atau di Papua, di Indonesia Timur, namanya apa ini teman-teman? Kalau di Jawa Barat atau di Sunda ini namanya galinggang ya, galinggang. Malah tidur, aduh, tuh bagaimana teman-teman? Namanya juga belajar makan ya. Ini malah nyusu tuh yang hitam, kekenyangan tuh. Jadi kalau Anda menyaksikan adegan seperti ini
Ya jangan kaget, ya memang seperti inilah anak kelinci mah. Kadang dia makan, ya kadang ya hari-hari aja begini acuh tak acuh. Ya tuh kadang bangun, kadang ya nggak fokus makan gitu. Beda dengan si Pedrosa ini kan ibunya fokus makan tuh dari tadi, ya kan? Nah, sementara itu malas-malasan malah satu tuh. Yang ini malah makan apa itu? Ya. Oke teman-teman, jelas ya, 3 jenis rumput atau daun daripada rumput yang biasa saya berikan kepada anak kelinci yang baru belajar makan. Ingat 3 jenis rumput tadi ya. Pertama bayam liar, Anda boleh bayam cabut, boleh bayam yang biasa dijual di toko, di warung, silahkan. Tapi kalau saya khusus bayam liar ya, yang organik maksudnya. Kemudian yang kedua tadi daun galinggang, bayam, galinggang, dan yang terakhir yang biasa saya berikan itu adalah kangkung. Kalau kangkung itu tuh di sana masih kecil-kecil, kelihatan nih. Ya. Nah, caranya yaitu harus disatukan dengan ibunya supaya dia tidak lari-lari lah. Karena kalau anak kelinci jauh dengan ibunya, dia akan nyari ibunya, nyari puting susu maksudnya. Jadi kalau ibunya makan, pasti dia juga di situ nggak akan kemana-mana. Sementara di sekitar situ kan ada rumput dengan tujuan supaya diendus dan dimakan, kan gitu intinya. Makanya harus diisolasi dalam satu kandang, jangan disatukan di kandang umbaran. Tuh kandang umbarannya di sana tuh, kelihatan ya. Oke, ini saya pindah ke sini karena ini kan teduh ya. Kalau di sana kan panas nih, sore ini sekitar jam 4 habis asar kan barusan. Itu saja teman-teman, ya sekedar berbagi lah. Ini mah cara saya di perguruan kelinci utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.